Halo guys, selamat datang di channel YouTube BPS. Bukan Badan Statistik, tapi Bollywood Plot Story. Channel ini akan menjadi tempat kita untuk mengeksplorasi alur cerita film India. Sebelum kita mulai, silahkan ambil posisi santai, siapkan cemilan, dan mari kita ke alur cerita. Film ini dimulai di sebuah desa di Pakistan bernama Sultanpur. Di sana, terdapat seorang anak bernama Sahida yang sedang mengelus-elus seekor anak domba. Sahida adalah anak kecil yang tidak bisa berbicara alias bisu. Ketika itu, ayahnya meminta Sahida pulang karena hari sudah mau gelap. Sahida pun beranjak pulang ke rumah sambil bermain dorongan roda layaknya anak kecil. Namun sayang, rodanya lepas sehingga dia mengejar roda tersebut. Roda itu menggelinding menuruni bukit yang curam. Karena berusaha mengejar roda tersebut, Sahida pun terjatuh berguling-guling hingga akhirnya dia terjatuh ke bawah jurang. Karena Sahida belum juga pulang ke rumah, ibu Sahida pun bertanya kepada si bapak, "Kemana Sahida? Kenapa belum juga pulang?" Mendengar hal itu, si bapak pun kebingungan karena Sahida sudah pulang lebih dulu darinya. Dia pun merasa kalau ada yang tidak beres. Mereka pun pergi mencari Sahida. Dan salah satu rombongan warga menemukan Sahida yang tersangkut di batang pohon. Seperti yang di awal aku katakan, Sahida ini tidak bisa berbicara. Itu sebabnya dia tidak bisa berteriak minta tolong. Akibat kejadian itu, para keluarga di kampung itu pun berkumpul. Mereka menyarankan kepada orang tuanya untuk membawa Sahida ke tempat suci di India, supaya Sahida bisa berbicara. Namun masalahnya, Bapak Sahida tidak bisa pergi ke India karena dia adalah seorang mantan militer Pakistan, sehingga dia tidak mungkin mendapatkan visa. Karena tak punya pilihan, si ibu pun memutuskan bahwa dia yang akan membawa Sahida ke India. Bagaimanapun caranya, dia ingin Sahida bisa berbicara, sehingga dia bisa bersekolah dengan normal. Setelah menyiapkan keperluan, mereka pun pergi menuju stasiun kereta. Si bapak hanya bisa mengantar mereka sampai di sana. Lalu si ibu dan Sahida berangkat menuju India. Sebenarnya, pergi ke India sedikit was-was bagi mereka, karena mereka warga Pakistan dan beragama Muslim. Di sisi lain, kedua negara ini juga pernah berkonflik. Singkat cerita, Sahida dan ibunya pun telah sampai di tempat suci yang disebutkan di India. Ibu Sahida berdoa dengan penuh pengharapan agar Sahida bisa berbicara. Melalui ritual dan syair-syair yang dikumandangkan, mereka percaya bahwa Sahida akan bisa berbicara ketika sampai di Pakistan. Setelah semua selesai, mereka pun kembali ke Pakistan dengan jalur transportasi yang sama. Ketika di perbatasan India dan Pakistan, kereta yang mereka tumpangi sedang mengalami kerusakan, sehingga mereka harus menunggu proses perbaikan. Karena hari sudah malam, orang-orang pun beristirahat dan tidur, termasuk ibu Sahida. Ketika itu, Sahida terbangun. Dia melihat di luar kereta ada anak domba yang terjebak di sebuah lubang kecil. Karena dia sangat menyayangi domba, dia pun memutuskan keluar dari kereta untuk menolong domba itu. Namun, ketika Sahida masih di luar, tiba-tiba mesin kereta hidup dan kembali berjalan. Dia pun berusaha mengejar kereta itu dengan berlari. Malang bagi Sahida, dia hanya bisa berlari sambil mengulurkan tangan ke arah jendela di mana ibunya sedang tidur. Sahida tidak bisa berteriak karena dia masih bisu. Kereta pun semakin melaju dan dia sudah tak sanggup lagi untuk berlari. Langkah Sahida pun terhenti sambil menangis karena sudah tertinggal oleh kereta yang masuk menuju Pakistan. Tidak lama setelah itu, terlihat sebuah kereta barang yang melintas. Berpikir kereta itu punya tujuan yang sama, dia pun menaiki kereta itu.
Namun sayangnya, kereta itu malah melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu di kereta penumpang, ibunya terbangun dan menyadari Syahidah tidak ada di sekitarnya. Dia pun berteriak memanggil Syahidah sambil berjalan menyusuri segala tempat. Karena panik, dia pun meminta masinis kereta untuk berhenti. Pencarian pun dilakukan di sekitar perbatasan oleh tentara India. Namun sayang, karena Syahidah sudah naik kereta barang tadi, dia pun tidak bisa ditemukan. Petugas menyarankan agar pencarian dilakukan esok hari. Namun si ibu bersikeras untuk mencari Syahidah sendiri. Tapi masalahnya, kereta sudah masuk ke wilayah Pakistan. Dan untuk kembali ke India, si ibu pun perlu pisah lagi. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, mereka pun membuat laporan ke polisi. Mereka hanya bisa berharap Syahidah bertemu dengan orang baik yang bisa menjaganya. Syahidah yang tertidur di kereta barang pun terbangun keesokan paginya. Saat itu, warga India sedang merayakan perayaan Dewa Hanuman. Dia pun berjalan menyusuri keramaian itu. Dia melihat seorang pemuda bernama Pawan yang dikenal dengan sebutan Bajrangi. Pemuda itu menari-nari dan menyanyi untuk perayaan tersebut. Ketika acara perayaan itu selesai, Pawan melihat Syahidah menatap ke arahnya dari kejauhan. Karena merasa bingung, dia pun menawarkan Syahidah segelas minuman. Syahidah pun berlari ke arahnya dan menghabiskan minuman itu. Karena Syahidah terlihat kelaparan, Pawan pun memesan makanan untuk Syahidah. Ketika Syahidah sedang makan, Pawan dan pemilik warung menanyakan nama Syahidah. Namun karena Syahidah tidak bisa berbicara, tentu dia hanya bisa diam sambil memakan makanannya. Pawan pun meminta Syahidah tinggal di situ dan menghabiskan makanannya. Tapi ketika dia pergi, Syahidah malah mengikutinya. Dia pun kebingungan dan melihat seperti Syahidah sedang tersesat. Dia pun membawa Syahidah ke sebuah kuil Dewa Hanuman. Dia memasang sebuah kalung kepada Syahidah dan menyuruhnya berdoa sambil menunggu orang tuanya datang. Ketika Pawan sudah naik bis, dia pun melihat Syahidah mengejarnya, sehingga dia meminta supir bus untuk berhenti. Pawan akhirnya membawa Syahidah ke kantor polisi. Namun polisi menolak jika meninggalkannya di sana, karena tempat itu bukan tempat penitipan anak. Pawan berkata, bagaimana kalau orang tuanya mencari? Polisi itu pun memintanya untuk meninggalkan nomor teleponnya dan akan menghubunginya jika ada yang mendatangi untuk mencari anak itu. Pawan pun membawa Syahidah bersamanya. Di dalam bis, dia pun bertanya di mana Syahidah tinggal dengan menyebutkan nama-nama kota yang ada di India. Syahidah hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia memang bukan warga India. Para penumpang lain pun membantu Pawan menyebutkan nama kota yang mereka ketahui, yang mungkin tempat tinggal Syahidah. Namun tak satu pun nama kota itu yang membuat Syahidah mengangkat tangannya. Justru Pawan yang bertemu dengan orang satu kampung dengannya. Pawan pun bercerita tentang dirinya kepada penumpang di dalam bus. Pawan sebenarnya bukan berasal dari kota Delhi, namun dia pindah ke kota itu atas dasar wasiat ayahnya sebelum meninggal. Pawan adalah orang yang jujur, meskipun dia bukan anak yang pintar, tapi sepanjang hidupnya dia tidak pernah berbuat curang dan berbohong. Ketika pindah ke Delhi, dia tinggal di rumah teman ayahnya yang bernama Dayanan. Di sanalah dia bertemu dengan Rasika, anak dari Dayanan. Pawan tinggal di sana untuk mencari pekerjaan. Di sana Dayanan meminta Rasika untuk mencarikan pekerjaan untuk Pawan. Setiap hari hubungan Pawan dan Rasika semakin dekat. Mereka sering bersama, entah itu di sekolah, di rumah ibadah, hingga berbelanja bersama. Hal itu membuat Rasika akhirnya jatuh hati kepada Pawan. Suatu ketika, rumah Dayanan didatangi oleh temannya yang bermaksud untuk melamar Rasika. Namun Rasika yang sudah jatuh hati dengan Pawan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut dengan mengaku di depan ayahnya kalau dia sudah memiliki laki-laki pilihannya sendiri, yaitu Pawan. Ayahnya sebenarnya kaget, namun dia menghargai keputusan putrinya. Lamaran dari keluarga temannya pun dibatalkan.
Dayanan memberikan persyaratan kepada Pawan agar bisa menikahi putrinya. Dia harus bisa membeli sebuah rumah dalam waktu 6 bulan dengan uangnya sendiri. Karena itulah dia kembali ke Delhi untuk mengabarkan perkembangan upayanya kepada orang tua Rasika. Para penumpang di sana pun merasa senang mendengar cerita perjuangan cinta Pawan. Setibanya di rumah Rasika, Pawan pun menjelaskan tentang Sahida sebagai anak yang dia temukan di tempat sebelumnya. Dayanan pun sedikit keberatan karena Pawan masih memiliki tanggung jawab. Bagaimana Pawan bisa membantu seseorang sementara Pawan sendiri masih susah? Dayanan menasihati Pawan dengan berkata, "Apakah kau pernah naik pesawat?" Pawan pun hanya menggeleng. Dayanan berkata, "Prinsip ketika terjadi darurat di sebuah pesawat, yaitu pakai dulu masker oksigenmu, barulah menolong orang lain. Kau harus bekerja keras untuk membeli rumah. Jika kau tidak sanggup, katakan padaku, agar tidak menyia-nyiakan waktu Rasika maupun waktumu," kata Dayanan kepada Pawan. Ketika berbelanja dengan Rasika, Pawan berkata, mungkin Sahida ini berasal dari kasta Brahmana karena kulitnya putih seperti susu. Lalu Rasika bertanya, bagaimana kalau orang tua Sahida tidak mencarinya? Siapa tahu kalau dia sebenarnya anak yatim. Pawan merasa kalau yang disampaikan Rasika ada benarnya. Sementara di rumah, Sahida yang tidak terbiasa memakan makanan vegetarian terlihat tidak menyukai makanan itu. Dia pun akhirnya mencuci tangannya di dapur. Ketika itu, dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangga rumah Dayanan. Karena kebetulan mereka beragama Muslim. Sahida pun memutuskan pergi ke situ. Ketika Pawan dan Rasika tiba di rumah, mereka mendapatkan kabar kalau Sahida tiba-tiba hilang dari rumah. Mereka pun mencari Sahida di sekitar rumah. Saat dilakukan pencarian, Rasika melihat Sahida berada di rumah seorang Muslim dan sedang makan daging ayam. Pawan pun ikut kaget dan dugaannya salah kalau Sahida dari kasta Brahmana. Karena kasta itu adalah vegetarian dan tidak memakan daging hewan. Tetapi informasi tentang Sahida yang sebenarnya Muslim belum mereka ketahui. Mereka pun membawa Sahida ke sebuah rumah makan dan memesan daging ayam untuknya, dan mereka duduk terpisah. Sambil duduk, Pawan berpikir, mungkin saja Sahida adalah kasta kesatria, karena kasta itu memakan daging hewan. Pawan masih berpikir kalau Sahida adalah orang Hindu seperti mereka. Dari kejauhan, terlihat Sahida sedang menangis ketika melihat seorang anak yang disuapi oleh ibunya. Rasika dan Pawan pun mencoba menghibur Sahida dengan menirukan tarian ayam agar Sahida tidak bersedih. Hari pun berganti. Rasika dan Pawan terus mencari kota tempat tinggal Sahida. Mereka mengajukan nama-nama kota seperti sebelumnya. Bahkan mereka membawa Sahida untuk beribadah di kuil dewa. Pada saat berdoa, Pawan berterima kasih kepada dewa karena telah menunjukkan kalau Sahida adalah kasta kesatria. Tapi karena Sahida sebenarnya adalah orang Muslim, dia pergi beribadah di sebuah masjid yang ada di sekitar kuil itu. Pawan yang melihat Sahida yang tengah beribadah di dalam masjid ikut menjadi kaget. Dia menyadari kalau Sahida ternyata adalah seorang Muslim. Dia pun keluar dari tempat itu dan memberitahu kepada Rasika. Dia berniat meninggalkan Sahida karena dia takut kalau ayah Rasika tahu, dia akan mengusirnya. Namun Rasika menolaknya karena Sahida cuma anak umur 6 tahun yang jauh dari rumah dan jauh dari orang tuanya. Soal kasta dan agama itu hanya omong kosong. Kau adalah orang baik, karena itulah aku mencintaimu, kata Rasika. Mereka pun kembali mencari Sahida, dan di sana tiba-tiba Sahida muncul dan langsung memeluk Pawan. Dari hal itu, Pawan pun terharu. Dia tersadar akan kekeliruan pikirannya. Ketika di rumah, Pawan khawatir kalau Dayanan tahu bahwa dia membawa orang Islam ke rumahnya. Namun Rasika meyakinkan selama tidak ada yang memberitahu, maka ayahnya tidak akan mengetahui hal itu. Pada malam itu, keluarga itu sedang nonton bareng pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Ketika Pakistan berhasil mencetak angka dan memenangkan pertandingan, Sahida pun bertepuk tangan dan menari di depan TV.
yang membuat semua orang keheranan. Apalagi Syahidah mencium bendera Pakistan yang ada di TV. Sontak saja, semua yang melihatnya menjadi kaget. Pawan pun bertanya kepada Syahidah, apakah dia berasal dari Pakistan. Syahidah pun mengangkat tangan dan menganggukkan kepalanya. Dayanan pun marah besar kepada Pawan karena telah membawa seorang Muslim dari Pakistan ke rumahnya. Dia masih punya dendam tersendiri kepada orang Pakistan akibat konflik di masa lalu. Dia tidak menerima kalau Syahidah tetap tinggal di rumahnya. Dayanan meminta Pawan untuk mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan esok hari. Keesokan harinya, Pawan pun membawa Syahidah ke kedutaan Pakistan dan menjelaskan apa yang terjadi. Dia meminta untuk memulangkan Syahidah ke Pakistan. Namun, karena paspor Syahidah ada pada ibunya, permintaannya pun ditolak. Pawan dan Syahidah pun diusir oleh petugas kedutaan karena dia bersikeras akan meninggalkan Syahidah di sana. Di saat bersamaan, terjadi kerusuhan di kedutaan tersebut. Beruntungnya, Pawan berhasil melindungi Syahidah keluar dari tempat itu. Namun akibat kerusuhan itu, kantor kedutaan Pakistan ditutup dan layanan pengurusan visa ke Pakistan dibekukan selama sebulan. Dayanan pun meminta Pawan untuk membawa Syahidah melalui agen travel kenalannya. Namun ketika Pawan pergi ke sana, mereka tidak bisa membuat visa perjalanan ke Pakistan. Namun orang itu menawarkan cara bagi dia untuk menyeberangi perbatasan tanpa harus memakai visa. Tetapi petugas itu meminta sejumlah uang yang lumayan besar untuk jasa itu. Pada malam harinya, ketika Pawan menghitung uang yang dia punya, Rasika pun datang memberikan uang tabungan DP rumah mereka kepadanya. Rasika berkata, yang terpenting saat ini adalah memulangkan Syahidah ke Pakistan. Setelah diyakinkan oleh Rasika, Pawan dan Syahidah pun kembali ke agen travel tersebut. Dia memberikan bayaran yang diminta dan meninggalkan Syahidah di sana. Sebenarnya Syahidah menolak untuk pergi bersama petugas travel itu. Namun Pawan tidak punya pilihan lain. Sambil menangis, dia pergi meninggalkan Syahidah di sana. Dalam perjalanan pulang, dia melihat orang yang menjual gelang yang disukai Syahidah. Dia pun membeli gelang itu sebagai hadiah perpisahan untuk Syahidah. Dia pun kembali ke tempat agen travel tersebut untuk memberikannya. Namun sudah terlambat karena agen travel itu telah pergi. Dari kejauhan, Pawan melihat Syahidah dan agen travel tersebut sedang naik becak. Jadi dia mengejar becak tersebut. Ketika berhasil menyusul, dia mendapatkan informasi dari supir becak itu kalau mereka berdua pergi ke hotel itu. Pawan pun menyusul mereka ke dalam. Hotel ini adalah tempat esek-esek. Pawan pun mencari dari kamar ke kamar dan mendapatkan kalau si petugas tadi sedang bertransaksi dengan mucikari untuk menjual Syahidah. Dia pun menjadi marah, matanya merah dan darahnya mendidih. Syahidah pun langsung berlari untuk memeluk Pawan. Preman yang ada di situ mencoba merebut Syahidah kembali. Tapi Pawan berhasil melempar orang itu keluar jendela. Satu persatu preman di sana dihajar olehnya, termasuk si petugas agen travel tadi. बैठ के बात करते हैं प्लीज। Pawan merasa nggak bisa mempercayai siapapun. Dia akhirnya memutuskan untuk memulangkan Syahidah ke Pakistan sendirian, tanpa paspor dan tanpa visa. Dia berniat memulangkan Syahidah dengan usaha dan keyakinannya sendiri. Keesokan harinya, mereka pun telah tiba di dekat perbatasan India dan Pakistan. Pawan dan Syahidah pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh seorang pemuda bernama Ali. Dia menawarkan tumpangan, tapi harus membayar sejumlah uang. Pawan pun menolak dan terus berjalan. Tapi Ali meyakinkan kalau pagar perbatasan dialiri listrik tegangan tinggi. Petugas perbatasan pun akan menembakimu, baru bertanya ke mayatmu, apakah kamu orang Pakistan atau orang India, kata Ali. Demi kebaikan anak itu, mari ikut denganku, katanya. Akhirnya Pawan pun ikut naik mobil itu. Mereka pun sampai di perbatasan.
Ali kemudian membantu mereka untuk melewati pagar itu dengan terowongan. Ketika sampai di seberang, Pawan gak mau langsung pergi. Dia berniat minta izin kepada tentara penjaga supaya diizinkan lewat. Ali pun gak habis pikir karena Pawan punya pemikiran seperti itu. Tentara penjaga akan menembaki kita, katanya. Namun Pawan adalah orang jujur. Dia harus minta izin dulu. Ali pun akhirnya lari meninggalkan mereka ketika tentara penjaga mengetahui keberadaan mereka. Pawan mengatakan semuanya kepada tentara penjaga, termasuk cara dia melewati pagar itu dengan terowongan. Namun itu semua nggak ada gunanya. Mereka tetap dikembalikan ke wilayah India. Nggak lama setelah itu, dengan melewati terowongan lain, mereka pun menyeberang lagi. Dia bersikukuh untuk tetap meminta izin. Kali ini Pawan pun dihajar oleh tentara penjaga karena dia kembali bisa melewati perbatasan. Karena melihat Sahida yang menangis, komandan pun meminta anak buahnya untuk berhenti memukuli Pawan. Komandan pun memutuskan, kami akan kembali ke sini 10 menit lagi. Kami nggak akan tahu kalau kau pergi ke Pakistan atau kembali ke India. Tetapi kalau kulihat kau masih di sini, kau akan kutembak, katanya. 10 menit kemudian, Pawan dan Sahida nggak pergi dari sana. Pawan tetap kekeh kalau dia butuh izin dari tentara perbatasan. Dia berjanji jika sudah menemukan orang tua Sahida, dia akan kembali ke India. Akhirnya hati si komandan pun luluh. Mereka berdua pun diberikan izin untuk masuk ke Pakistan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika mereka beristirahat untuk makan dan minum, Pawan pun menyuruh Sahida untuk segera menyelesaikan makannya karena ada polisi di sana. Ketika mereka pergi, para polisi itu mengejar mereka dan mencari borgolnya. Pawan berkata kalau mereka tidak mencuri borgolnya. Buat apa mereka mencuri borgol, katanya. Ternyata setelah digeledah, Sahida yang mengambilnya karena berpikir itu adalah gelang. Mereka pun ditangkap polisi dan dianggap sebagai mata-mata India karena nggak punya paspor atau visa. Sementara itu, ada seorang reporter yang tengah mengabarkan berita di sebuah terminal. Di sana, dia mendapatkan info dari warga sekitar kalau ada mata-mata India yang ditangkap. Karena itu berita yang panas, dia pun segera pergi menuju kantor polisi. Sesampainya di sana, dia langsung mewawancarai Pawan dan merekamnya untuk jadi berita. Ketika itu, mereka punya waktu yang singkat, jadi mereka nggak bisa mendapatkan informasi yang banyak. Di dalam kantor polisi, Pawan pun ditanya mengenai misinya ke Pakistan. Padahal, berulang kali dia menjelaskan kalau dia hanya mengantar Sahida ke orang tuanya. Di saat yang sama, Sahida melihat gambar bukit di kalender. Dia pun menganggukkan kepala ketika Pawan bertanya apakah itu adalah tempat di mana dia tinggal. Polisi pun bertanya kenapa dia nggak bisa bicara, apakah dia nggak punya lidah. Polisi itu pun menekan mulut Sahida untuk memeriksanya. Pawan yang melihat itu pun marah dan menghajar para polisi yang ada di sana. Lalu mereka melarikan diri. Ketika mereka pergi, reporter itu sedang meliput di depan kantor polisi. Ketika Pawan dan Sahida naik bis, reporter ini juga ikut naik untuk memata-matai mereka. Di dalam bis, reporter itu menelpon polisi dan mengatakan kalau dia lagi berada di dalam bis yang sama dengan Pawan. Pawan bertanya kepada kondektur bis tentang gambar yang ditunjukkan. Semua penumpang pun dikasih lihat, berharap ada informasi mengenai tempat tersebut. Di saat itulah, si reporter menyadari kalau Pawan bukanlah mata-mata. Dia pun membuka penyamaran dirinya. Itu adalah waktu yang sangat tepat, karena ketika polisi mencegah bis ini, kondektur bis dan penumpang mengerti dengan keadaan itu dan menutupi fakta bahwa Pawan dan Sahida ada di dalam bis. Mereka bertiga sudah bersembunyi di atas bis. Mereka selamat dari kejaran polisi. Mereka bertiga pun beristirahat di sebuah masjid malam itu. Keesokan harinya, Pawan kaget kalau tempat mereka beristirahat adalah masjid. Dia pun langsung berlari keluar. Di luar, dia bertemu dengan seorang ustadz. Dan ustadz berkata bahwa masjid itu terbuka
untuk semua orang dan mempersilahkan Pawan untuk masuk ke dalam. Di sana, Pawan menjelaskan semuanya kepada ustadz itu dan menanyakan informasi tentang daerah yang ada di gambar itu. Namun, baik ustadz maupun muridnya tidak ada yang tahu tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, patroli polisi kian ketat di luar sana. Untungnya, keberadaan Pawan dan Sahida bisa dirahasiakan oleh sang ustadz. Karena nggak mungkin keluar dengan patroli polisi di mana-mana, maka mereka pun akhirnya menyamar sebagai muslimah bercadar untuk menutupi wajah mereka, sehingga mereka bisa keluar dibantu oleh sang ustadz. Mereka bertiga diantar untuk melanjutkan perjalanan ke rute yang aman dari patroli polisi. Mereka pun melanjutkan perjalanan menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya, menumpang menginap dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan mereka pun mendekati daerah tinggal Sahida, namun mereka belum menemukan di mana tepatnya rumah Sahida itu. Sementara itu di India, Rasika mengkhawatirkan Pawan yang belum menghubunginya sejak keberangkatannya. Ayahnya kaget dan marah ketika mengetahui kalau Pawan pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Dayanan berprasangka buruk kalau orang Pakistan akan mencelakakan Pawan. Rasika pun marah karena sebab ayahnya lah yang memaksakan Pawan untuk mengantarkan Sahida, sehingga dia memutuskan untuk pergi. Jika terus seperti ini, aku akan pergi ke Pakistan tanpa visa, kata Rasika. Di sisi lain, kameramen reporter itu juga ditangkap polisi dan dimintai keterangan tentang keberadaan teman reporternya. Dia diminta untuk terus menghubungi Nawab setiap 1 jam sekali. Di lain tempat, Pawan sempat berpikir untuk menyerahkan dirinya ke polisi supaya mereka yang mencari keberadaan orang tua Sahida. Namun Nawab mencegahnya dan berkata, "Kau bisa dipenjara dan gak satu orang pun yang tahu keberadaanmu. Lagi pula, polisi di sini belum tentu sepertimu yang berusaha keras. Mungkin mereka akan mencoba beberapa hari sebelum akhirnya Sahida dibawa ke panti asuhan." Nawab pun memikirkan solusi lain. Dia mencoba menjual kisah perjalanan Pawan ke stasiun televisi sehingga mencari keberadaan orang tua Sahida jadi lebih mudah. Tapi sayangnya, usahanya gagal karena nggak ada stasiun televisi yang mau dengan berita tersebut. Berita kebencian mudah dijual, tetapi kisah kebaikan seperti ini malah nggak memiliki tempat, kata Nawab. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci, di mana di sana kabarnya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Di saat yang sama, Nawab mendapatkan telepon dari rekan kameramennya, dan dia memberitahukan kemana tujuannya kali ini. Mendengarkan hal itu, polisi pun segera bergerak cepat ke sana, menyusul mereka. Sesampainya di tempat ibadah itu, Pawan pun langsung mengikuti ritual yang ada di sana, berharap Sahida bertemu lagi dengan orang tuanya. Pawan gak sadar kalau sebenarnya di sana ada ayah dan ibu Sahida. Sayangnya, Sahida saat itu sedang tidur, sehingga kehadiran mereka tidak saling mengetahui. Di sisi lain, Nawab sedang melakukan liputan sendiri. Dalam rekamannya itu, dia menceritakan tentang kisah Pawan yang nekat menembus perbatasan hanya untuk mengantar Sahida ke orang tuanya. Dia berharap dengan video itu, Pawan bisa mengantar Sahida dan juga pulang ke India dengan selamat. Setelah itu pun, dia mengupload video tersebut di YouTube. Ketika sedang mengupload video itu di warnet, Nawab melihat rekan kameramennya bersama polisi sedang datang. Dia sadar kalau lokasinya dan Pawan sudah diketahui oleh polisi. Untungnya, dia bergegas dengan cepat menyusul Pawan, kemudian memberitahunya dan mereka pun lari dari lokasi itu. Ketika rekan Nawab menelpon, dia pun berkata kalau mereka sedang menuju lokasi lain untuk mendoakan Sahida. Akhirnya, polisi pun pergi dari sana. Di saat sedang istirahat, Nawab menjelaskan upaya yang telah dia lakukan siang tadi. Dia berharap video itu bisa viral dan orang-orang membantunya untuk menemukan orang tua Sahida. Ketika melihat rekaman itu, ternyata secara nggak sengaja ibunya Sahida terekam kameranya Nawab. Mereka pun mengetahui ibu Sahida baru turun dari satu bis dan mereka pun berencana untuk melacak dari mana bis itu berasal sehingga mereka bisa tahu tempat tinggal Sahida.
Keesokan paginya, bis itu pun datang. Mereka langsung menanyai si supir, dari daerah mana saja rute yang dilewati bis itu. Dari penjelasan si supir, mereka pun akhirnya berhasil mengetahui desa tempat Sahida, yaitu desa Sultanpur. Sementara itu, video yang diunggah Nawab diketahui oleh polisi. Mereka memerintahkan untuk menyebarkan video itu ke seluruh stasiun polisi, sehingga patroli menjadi lebih ketat. Bis yang mereka tumpangi pun akan diperiksa polisi. Mengetahui hal itu, Pawan pun menyuruh Nawab untuk mengantarkan Sahida ke orang tuanya. Sementara dia akan mengalihkan polisi kepadanya, sehingga mereka berdua punya waktu untuk lari. Pawan pun kejar-kejaran dengan polisi. Dia mendapatkan pukulan dan akhirnya tertangkap. Sementara itu, Nawab berhasil mengantarkan Sahida bertemu dengan orang tuanya. Berkat perjuangan keras mereka, akhirnya Sahida bertemu dengan keluarganya. Pertemuan mereka sungguh mengharukan, bahkan membuat Mimin sampai menangis. Di sisi lain, Pawan dihajar oleh polisi dan disiksa di tahanan. Video yang diupload Nawab itu menjadi viral, ditonton oleh jutaan orang. Bahkan kabar itu sampai ke India dan ditonton oleh Rasika. Semua media cetak memberitakan hal ini. Rakyat Pakistan bersimpati terhadap sosok Pawan. Namun, kepala polisi nggak mau tahu dan tetap menganggap kalau dia adalah mata-mata India. Walaupun sudah diketahui fakta bahwa Sahida menghilang di India, bapak ini tetap nggak peduli. Seorang komandan yang diberikan tugas untuk menyiksa Pawan agar mengaku pun sampai mencari tahu kebenarannya melalui informannya di India. Dia pun mendapatkan informasi bahwa memang benar Pawan pernah datang ke kantor polisi bersama dengan Sahida. Dia pun menyampaikan kabar tersebut kepada atasannya. Namun si bapak sialan itu tetap memaksa bahwa Pawan harus mengaku sebagai mata-mata India. Bahkan dia mengancam akan mencutikan komandan jika tidak mengikuti perintahnya. Petugas ini pun merasa heran dengan pikiran atasannya. Tapi untungnya dia masih punya hati nurani. Dia berpikir kalau pria seperti Pawan sampai di penjara di Pakistan seumur hidupnya, maka itu akan menodai kehormatan negaranya. Dia pun gak mau membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu, Nawab ditugaskan untuk membuat berita tentang Pawan dan dibantu oleh stasiun televisi untuk menyebarkan berita ini. Nawab menyampaikan kalau saat ini Pawan sedang ditahan di penjara Pakistan hanya karena permusuhan dua negara mereka. Nawab mengajak orang-orang untuk mengakhiri permusuhan ini, baik itu rakyat Pakistan maupun rakyat India, supaya kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan penuh cinta, bukan kebencian, katanya. Nawab pun mengajak semua orang untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan India dan Pakistan untuk memastikan Pawan bisa kembali ke India dengan selamat. Kabar itu pun membuat kepala polisi kalang kabut dan panik. Dan benar saja, keesokan harinya ribuan orang datang bergabung dalam aksi menuntut kebebasan Pawan. Dari sisi India maupun Pakistan, semua berkumpul di perbatasan. Nawab pun akhirnya bertemu lagi dengan Pawan. Dia mengabari bahwa Sahida telah bertemu dengan kedua orang tuanya. Nawab pun menyuruh Pawan untuk mengunjungi Pakistan satu hari nanti, tetapi tidak lewat terowongan, melainkan dengan paspor. Semua orang pun mengantarkan Pawan dengan meneriakkan namanya. बजरंगी भाईजान 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 बजरंगी. Sebenarnya para tentara di perbatasan tidak mau membuka pintu gerbang. Namun, karena mereka kalah jumlah, terpaksa mereka mengalah dan membiarkan Pawan menyeberang ke India. Orang-orang Pakistan pun membuka gerbang tersebut. Pawan dengan luka dan menggunakan tongkat berjalan keluar menuju India, di mana Rasika dan keluarganya telah siap menyambutnya. Namun ketika Pawan menyeberang, Sahida pun menyusul untuk berpisah terakhir kalinya. Tetapi Pawan sudah keburu menyeberang dan hampir masuk ke wilayah India. Sahida tidak bisa memanggil Pawan karena sudah terlalu jauh dan dia belum bisa berbicara. Namun, karena dia terus berusaha untuk berteriak memanggil Pawan, secara ajaib
Sahida berhasil berbicara. Keinginannya untuk memanggil Pawan memicu suaranya keluar. Dia memanggil Pawan dengan sebutan Maman, yang artinya paman. Itu kata pertama yang keluar dari mulutnya. Dia bisa berbicara bukan karena ritual atau macam-macam, tetapi karena keinginannya untuk berterima kasih kepada Pawan alias Bajrangi.